saya ngomong ini sakit sekali dada saya untuk membahas anak itu. Ya, jadi saya itu benar-benar cuma ingin keluarga saya itu dihargai. Nah, adik saya ini punya pergaulan yang bagus, jadi makanya pesan buat saya, napak bumi, ingat lagi. Ya, ingat lagi. Jangan nongak terus ke kepala atas. Saya sudah pernah mengangkat kamu untuk naik tinggi tanpa kamu tongakkan kepalamu. Jadi, selamat berjuang untuk sebuah kehidupan. Naikkan derajatmu dengan tidak menjatuhkan derajat orang lain. Apalagi derajat yang pernah memberi kamu makan. Tuh. Coba lu urutin deh 2 tahun terakhir. Isu perselingkuhan gak kelar-kelar sama dia. Sama enci gue, Sarwenda. Dari sama Onyo lah, sama gue, sama asistennya. Ntar balik lagi, kata gue gitu. Ini gak ada orang-orang baru apa gimana sih, kata gue. Di hidupnya dia. Kata gue mainnya kurang jauh nih, apa gimana sih, gitu. Iya gak selesai-selesai gitu. Dan ya semoga jangan sampai gitu keluar yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu. Tapi dia pernah marah nggak sama lo? Dia marah sama gua? Ya sering lah. Karena apa biasanya? Gak angkat telepon. Ya biasa aja gitu, itu namanya kakak dia, biasa aja gak angkat telepon. Terus apalagi ya? Curhat? Berantakan. Terus Kalau curhat pernah? curhat? Iya pernah lah, berapa kali pasti. Oke. Lo biasanya ngasih? Enggak. Gue apa mendengarkan saja? Iya. Sama siapapun, gue sangat membuka lebar telinga gue, tapi mengunci rapat mulut. Karena ketika ada orang yang butuh didengarkan, kita jangan sampai adu nasib. Atau malah jadi sesat gitu. Jadi ya udah. Sampai gue tuh sering tahu kalau ada orang curhat sama gue kayak, lu jangan iya aja, lu pro kemana gitu misalkan. Enggak, gue nggak bisa gitu. Tapi sikap yang gue lakukan itu menunjukkan bagaimana gue mereaksi dari ceritanya mereka gitu. Karena kan kalau orang lagi curhat itu ya nggak mungkin dong dibuat benar atau Emang kataku ya, fansnya si RO ini jalan pikirannya itu emang gak bisa lagi dilurusin kataku. Ya, ini ya komenan di PT aku yang membahas 200 juta tapi pertaruhannya mental, atau pilih Gio yang masih muda, pekerja keras, punya prinsip hidup jelas, terus dia itu juga nggak berisik, nggak banyak drama, pilih mana? Aku bilang pilih Gio yang ganteng gitu ya, walaupun dia nggak sekaya Ruben, aku bilang kayak gitu kan. Terus ada komenan kayak gini, nah kataku ya, ngapain mikirin yang untuk urusan setelah menikah? Siapa sih yang nggak berubah setelah menikah? Ada rumah tangga yang lurus-lurus aja setelah menikah? Kagak ada. Tapi itu permasalahannya nanti. Makanya ya si Sarwenda sama si Gio itu sekarang ini lagi di tahap pengenalan satu dengan yang lainnya, menyetarakan ya satu dengan yang lainnya sambil menikmati kasmaran mereka. Lah ini kenapa komennya udah menikah nanti berubah gini, jangan terlalu dipuji-puji. Lah lagi baik kita lihat dia dipuji lah. Memuji orang itu kan pahala juga. Pertanyaanku, ngapain orang yang ada kebahagiaan di depan mata itu nggak dinikmati? Kebahagiaan sekarang dinikmati sekarang. The power of now. Makanya nggak bahagia-bahagia, overthinking. Kalau urusan nanti di rumah tangga ada persoalan, ini sudah pasti ada. Ya, ngapain dipuji-puji? Ya memang dipuji lah. Belum ada kok jejak digitalnya itu yang bikin kita ilfil. Belum ada. Tapi kenapa kalian bisa pula memaklumi yang satu ini ya, si RO ini, dramanya berjilid-jilid, yang mana permasalahan rumah tangga yang masih seharusnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan, dia undang semuanya terlibat dengan drama-dramanya itu. Kok bisa kalian maklumi yang kayak gitu? Yang belum terlihat ya jejak digitalnya, hal-hal negatifnya, bisa pula kalian hakimi, bisa pula kalian overthinkingin. Aku bingung lihat jalan pikiran kalian, bener. Gio ini adalah adik kandung dari artis RO ya, dan nomor ini sudah diblokir sejak 2022 lalu ya oleh kakaknya sendiri karena ya berkhianat dengan mantan istri dari RO. Pertanyaannya, akankah karma Gio ini bikin dia sakit-sakitan? Ini kalau dari ilmu netizen sadar diri, jawabannya iya. Kalau dia tidak segera diruat. Ada 4 fakta ya tentang Gio ini. Yang pertama, dia ini punya neptunya nih 13 ya. Ini sama halnya dengan kakak kandungnya RO.
Neptunnya 13. Bedanya kalau RO ini lahir hari Senin, kalau Geo ini hari Sabtu. Dalam serat Centini, saudara dengan Neptun yang sama, idealnya jadi tandem ya. Satu untuk memerintah, satu untuk menjaga. Tapi Geo ini justru memilih kubu lawan. Akibatnya, energi pelindung di tubuh Geo ini akan berbalik. Ini bukan lagi pelindung ya, tapi sebagai penggerogot. Fakta keduanya, ini ada sindrom saksi diam lebih berdosa dari pelaku. Geo ini tahu ya, kalau mantan istri RO ini pergi ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual, bahkan pesugihan. Tapi dia justru diam, bahkan mendukung, atau mungkin bahkan dia menjadi dalang. Nah, dalam hukum karma Jawa, sing weruh lan meneng dosanya lebih gede tinimbang sing gawe. Yang melihat dan diam, dosanya lebih besar dari yang melakukan. Karma pelaku pesugihan ini memang berat ya, tapi karma saksi yang membiarkan justru datang lebih cepat. Dan kita akan lihat ya dalam beberapa hari ke depan. Nah, biasanya nyerang tubuh fisik atau lebih ke psikosomatik. Ruben kembali lagi hadir dalam podcast salah satu temannya. Dan dalam podcast tersebut tentunya hal-hal yang dibicarakan semuanya menyudutkan Bunda Sarwenda. Dan yang pasti dukungan publik akan selalu didapatkan oleh Ruben. Mungkin bagi Ruben berbicara dalam setiap podcast adalah sesuatu hal yang benar yang bisa dia tunjukkan kepada publik, kepada anak-anaknya bahwa dia terus berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya. Namun bagi anak-anaknya Thalia dan Tania, apakah itu adalah tindakan yang benar? Karena apapun yang dilakukan Ruben hadir dalam podcast, pernyataan-pernyataan perkataan yang dia sampaikan di podcast ataupun di wawancara media, yang pasti itu akan selalu menyudutkan Sarwenda. Dan apakah anak-anaknya bisa menerima ibunya, bundanya dihujat, dicaci maki di depan media, di sosial media? Sementara dalam pandangan anak-anaknya, bunda adalah bunda yang baik, bunda yang selalu mengurus mereka, bunda yang selalu mengorbankan, memberikan apa yang mereka mau, mensupport mereka dalam setiap kegiatan mereka, hobi mereka. Dan dengan semua yang terjadi kepada bundanya saat ini, apakah mereka berdua bisa menerima kalau hanya karena mereka tidak bertemu atau tidak dipertemukan dengan ayahnya, atau dengan alasan dipersulit bertemu dengan ayahnya, sehingga bundanya diperlakukan seperti saat ini, dihujat dan dicaci maki di media sosial? Apalagi nanti kalau Thalia dan Tania, khususnya Thalia yang sudah mulai beranjak remaja, yang sudah mulai mengerti dan paham situasi yang terjadi saat ini, dan ketika dia melihat kalau ternyata dalam peristiwa ini bundanya sudah ada upaya untuk berdamai dengan Ruben. Namun upaya-upaya tersebut itu selalu tidak dianggap oleh pihak Ruben, dan terus saja berbicara ke media, berbicara melalui podcast, dan yang pasti itu akan berdampak atau hujatan terus akan ditujukan untuk Sarwenda. Dan menurut saya, Thalia dan Tania pasti akan marah dan akan lebih membela bundanya. Seperti juga yang terjadi pada Onyo. Ketika dia berada di pihak Ruben, ketika katanya Ruben sudah menceritakan semua tentang apa yang terjadi di kehidupan rumah tangga Sarwenda dan Ruben, dengan otomatis Onyo berpihak di pihak Ruben. Karena menurut Onyo, menurut pemahamannya, dia tidak ingin ayahnya disakiti. Begitu juga yang akan terjadi dengan Thalia dan Tania. Ketika mereka paham dan tahu bahwa ternyata kasus atau peristiwa ini yang terjadi berawal dari karena mereka tidak bisa bertemu dengan ayahnya, sehingga bunda mereka dihujat, yang pasti mereka akan membela bundanya. Seharusnya Ruben melihat dengan apa yang terjadi pada Onyo. Ketika di saat orang-orang menghujat Ruben, Onyo yang otomatis membela ayahnya. Justru dia menaikkan postingan-postingan yang bahkan menyerang Bunda Sarwenda karena untuk membela ayahnya. Dan mungkin itu bisa terjadi pada Thalia, karena Thalia yang sudah mengerti dan paham dengan situasi yang sekarang, dia pasti tidak akan bisa menerima ketika ada orang-orang yang menghujat, menghina bundanya, yang karena alasan ayahnya dipersulit untuk bertemu dengan mereka. Dan ketika itu terjadi lagi dan lagi, Bunda Sarwenda yang akan dipersalahkan. Karena nanti pasti akan dianggap lagi sudah mendoktrin anak-anak, sudah mengubah cara pikir anak-anak tentang ayahnya. Jadi memang posisi Bunda Sarwenda saat ini sangat sulit dan memang benar-benar dipersulit
Dan menurut saya, ketika saya melihat Thalia dan Tania bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang berprestasi dalam bidang dan hobi yang mereka suka, yaitu balet, saya percaya mereka diasuh dari seorang ibu yang hebat, dari tangan yang begitu luar biasa.